bagian mempersiapkan minumnya raja. Dua-duanya dipenjara karena ada tuduhan ingin meracuni raja. Nah, kemudian keduanya bermimpi dengan mimpi yang sangat unik dan minta kepada Nabiullah Yusuf ini agar ditakwilkan. Kemudian sebelum ditakwilkan sama Nabiullah Yusuf, diajak dulu sama Nabiullah Yusuf untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan daripada berhala-berhala yang mereka sembah. Setelah itu ditakwilkan sama Nabiullah Yusuf mimpinya dan dijelaskan bahwasannya yang kokinya raja ditakwilkan oleh Nabiullah Yusuf akan meninggal dalam keadaan disalib, dan bagian tukang minumnya raja ditakwilkan sama Nabiullah Yusuf akan keluar dalam keadaan selamat. Sehingga Nabiullah Yusuf memesan kepada tukang bagian mempersiapkan minumnya raja ini agar mengingatkan raja atas kasusnya Nabiullah Yusuf. Kenapa Nabiullah Yusuf ini sudah dipenjara lama tapi kasusnya masih belum diusut, belum juga diadili. Padahal jelas-jelas Nabiullah Yusuf ini tidak bersalah ya, dan dipenjara dalam keadaan zalim. Ya, kan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Maka setan membuat lupa kepada yang bagian temannya Nabi Allah Yusuf, bagian tukang minumnya raja yang selamat tadi, dibuat lupa sama setan sehingga tidak mengingatkan Nabi Allah Yusuf kepada raja. Fala bisa fi sini bid'ah sini. Maka Nabi Allah Yusuf tinggal di penjara sekitar 3 sampai 9 tahun lagi. Jadi setelah keduanya itu satu dibunuh, satu bebas, Nabi Allah Yusuf ini masih duduk di penjara sekitar 3 sampai 9 tahun. Ya, dan di sini uniknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Maka ditakwilkan sama para ulama tafsir mengatakan bahwasanya ketika Nabi Allah Yusuf ini meminta kepada tukang minumnya raja untuk agar diingat namanya di hadapan raja, disebutkan namanya di hadapan raja, maka setan membuatnya lupa. Siapa yang lupa? Yang lupa tukang minumnya. Lupa akan apa? Lupa akan mengingatkan raja tentang kasusnya Nabi Allah Yusuf. Ini pendapat mayoritas ulama tafsir yang disahkan atau yang dibenarkan oleh Imam Ibn Katsir. Akan tapi ada para ulama yang menafsirkan yang dianggap salah tafsirannya oleh Imam Ibn Katsir, yaitu mengatakan bahwasanya fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, yaitu ketika Nabi Allah Yusuf ini meminta kepada tukang minumnya raja agar diingatkan namanya di hadapan raja, maka setan membuatnya lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lupa bukan tukang minumnya raja, tapi yang lupa adalah Nabi Allah Yusuf. Apa maknanya? Nabi Allah Yusuf dijadikan lupa oleh setan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Allah Yusuf harus bersandar kepada manusia agar diingat kepada raja tersebut. Jadi tafsir yang kedua ini dikatakan lumayan liar juga, sehingga menisbatkan lupa kepada siapa? Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf lupa kepada Allah sehingga tidak bersandar kepada Allah, tidak minta kepada Allah agar dipercepat pembebasannya, tapi Nabi Allah Yusuf justru bersandar kepada siapa? Tukang minumnya raja tadi agar diingat di hadapan raja. Tapi Imam Ibn Katsir mengatakan pendapat ini tidak dibenarkan karena Nabi Allah Yusuf ini sudah dijelaskan bahwasanya keinginan beliau sendiri untuk mendekam di penjara. Hanya saja Nabi Allah Yusuf ini berikhtiar. Ya, salah satu ikhtiarnya Nabi Allah Yusuf agar kasusnya ini cepat diusut adalah agar untuk meminta kepada tukang minumnya raja ini agar diingatkan tentang kasus tersebut kepada Nabi Allah Yusuf. Tapi Allah berkehendak lain. Allah ingin Nabi Allah Yusuf ini keluar dari penjara dalam keadaan mulia. Tidak ingin keluar dari penjara karena dipaksa atau memaksa atau karena ini dan itu. Tidak. Allah sudah merancang cara bagaimana Nabi Allah Yusuf ini keluar dari penjara dan dengan cara yang sangat mulia.
Kemudian tidak lama kemudian setelah tukang minumnya raja tersebut kembali bertugas, kembali menjadi mempersiapkan minumannya raja. Tidak lama kemudian ketika itu raja ini minta para pasukannya untuk berkumpul, meeting secara urgent. Artinya minta langsung berkumpul. Sehingga bagian tukang minumnya tersebut dipanggil, diundang sama raja untuk mempersiapkan minum. Ternyata tukang minumnya tersebut mendengar isi daripada rapatnya raja bersama ajudan-ajudannya, bersama pasukan-pasukannya. Mengatakan bahwasannya raja mengatakan kalal malik. Mengumpulkan pasukannya, mengatakan raja tersebut berkata, aku tadi malam bermimpi melihat 7 sapi yang gemuk. Aku melihat ada 7 sapi badannya besar, gemuk. Kemudian tidak lama kemudian aku melihat di sisi lain 7 sapi kurus, kata raja tersebut. Kemudian 7 sapi kurus tersebut menghampiri 7 sapi yang gemuk, dan 7 sapi yang kurus tadi memakan 7 sapi yang gemuk. Nah, ini mimpi yang sangat unik. Melihat 7 sapi kurus tapi makan 7 sapi yang gemuk. Kemudian kata raja, setelah aku bermimpi tersebut, aku terbangun. Aku anggap itu adalah mimpi biasa. Kemudian aku tidur kembali. Setelah aku tidur kembali, aku bermimpi kedua kalinya. Apa mimpinya? Aku melihat ada 7 gandum yang berwarna hijau. Kemudian di sisi lain ada 7 gandum juga tapi sudah kering. Tiba-tiba 7 yang kering tersebut merusak atau memakan 7 yang masih hijau. Aku melihat seakan-akan mimpi pertama dengan mimpi kedua ini bersangkutan dan ada makna. Sehingga apa kata raja kepada pasukannya? Aftuni fi ru'yaya. Tolong berikan aku pendapat tentang mimpiku tadi. Apakah kalian ada yang mengetahui makna daripada mimpiku tadi? Kata raja tersebut, karena mimpi ini membingungkan raja tadi. Dan memang para ulama mengatakan bahwasanya mimpi yang ada takwilnya adalah mimpi yang kita tidak melupakannya. Kalau kita bangun tidur kita masih ingat dengan detail, berarti mimpi tersebut benar-benar ada ada takwilnya, ada penjelasannya, ada yang mempengaruhi daripada kehidupan kita, kata para ulama. Sehingga raja tersebut minta tafsirnya. Apa kata ajudannya? Mengatakan kalau adghatu ahla, wahai raja, itu adalah mimpi yang tidak ada maknanya, seperti itu. Itu adalah mimpi omong kosong saja, adghatu ahla. Tidak perlu dipikirkan, artinya hanya bunga tidur saja, tidak ada yang perlu dipikirkan, kata ajudannya. Tapi setelahnya mengatakan wa manahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Mungkin dikatakan bahwasanya raja tetap ingin mengetahui takwilnya, walaupun sudah dikatakan ini tidak ada maknanya, tapi raja tersebut tetap ingin mengetahui makna tersebut, sampai ajudannya mengatakan wa manahnu bi ta'wilil ahlam bi ilmin. Kami tidak mengetahui tentang tafsir mimpi. Kita tidak tahu, katanya. Tidak ada yang tahu di antara kita satu kerajaan ini tentang makna daripada sebuah mimpi. Dan di sini dikatakan oleh para ulama tafsir, mengatakan seseorang adabnya daripada orang yang tidak memiliki ilmu, mengatakan seperti ajudannya raja tadi. Tidak mengatakan bahwasanya mimpi ini tidak ada maknanya, tapi menambahi dengan mengatakan bahwasanya memang kami tidak memiliki ilmu tentang tentang mimpi. Kami tidak memiliki ilmu tentang mimpi. Artinya mengakui bahwasanya dia tidak mengetahui. Dan ini adab yang luar biasa. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu, hendaknya kita mengatakannya kita tidak mengetahui. Itu lebih baik daripada kita menjawab dengan sesuatu yang bukan daripada ilmu kita. Wa manahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Dan ini juga menunjukkan Nabi Muhammad sering mengatakan tentang urusan mimpi. Nabi Muhammad pernah mengatakan di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasysyirat. Kata Nabi Muhammad, tidak ada bagian daripada kenabian. Artinya pintu kenabian telah ditutup kecuali mubasysyirat. Apa itu mubasysyirat? Kata para sahabat, mubasysyirat ini ar-ru'yah as-salihah, mimpi yang baik. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya mimpi
mimpinya seorang mukmin atau mimpi yang baik kata Nabi Muhammad itu 1/46 atau 1/64 daripada kenabian. Di dalam riwayat lain 1/70 daripada kenabian. Para ulama menjelaskan daripada makna hadis ini yang artinya memang daripada kenabiannya para nabi ini adalah mimpi. Artinya mimpinya para nabi ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu bisa dijadikan wahyu. Ya, mimpinya para nabi. Dan Nabi Muhammad mengatakan kenabian sudah tidak bisa dicapai, tapi ada sedikit daripada pintu kenabian ini. Artinya seseorang bisa mengetahui keadaan yang gaib ketika dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, bukan berupa wahyu, tapi berupa apa? Berupa mimpi. Dan mimpi ini termasuk daripada bab karamah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya. Sampai Nabi Muhammad mengatakan pembagiannya seperti itu. Dan Nabi Muhammad mengatakan mimpinya seorang mukmin, mimpinya seseorang ini terbagi menjadi 3. Entah itu menjadi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala ataupun takhwif minas syaitan. Setan yang menakut-nakuti kita kalau mimpi buruk, ataupun yang ketiga hadithun nafs, bisikan hati. Jadi mimpi itu kata Nabi Muhammad terbagi menjadi 3. Kalau tidak itu kabar gembira dari Allah, yaitu bisikan setan. Kalau itu tidak, ya bisikan hati kata Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sering pernah mengatakan juga bahwasannya nanti di akhir zaman, idza tarabaz zaman, di dalam Sahih Muslim, idza tarabaz zaman, kalau sudah hari kiamat ini semakin dekat, kata Nabi Muhammad, lam yakat ru'yal muslim takdzib. Tidak mimpinya seorang muslim ini hampir dikatakan tidak mungkin berdusta, kata Nabi Muhammad. Kalau sudah semakin dekat hari kiamat, itu mimpinya orang-orang muslim itu bukan mimpi yang dusta. Itu mimpi yang hak, pasti akan terjadi. Dan Nabi Muhammad memberikan tahu bahwasanya sebesar apa mimpi seseorang ini akan terjadinya, atau mimpi seorang ini memiliki makna. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya wa asdaquhum ru'ya asdaquhum hadits. Dan paling jujurnya mimpi itu dari orang-orang yang paling jujur. Jadi kalau kita mau mengetahui mimpi kita ini benar atau tidak, itu lihat keadaan kita. Kalau kita ini tidak gampang bohong, berarti mimpi kita juga tidak bohong. Tapi kalau mimpi dari orang yang sering bohong, sudah usah dipercaya itu mimpinya. Ya, mimpinya saja sudah tidak bisa dipercaya. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, seorang yang menjaga lisannya daripada perbuatan bohong, itu mimpinya mimpi yang hak. Itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dicari tahu daripada tafsirnya tersebut, maknanya. Sehingga tidak ada yang mengetahui. Dan ketika itu tukang minumnya raja mengingat, aku pernah ditafsirkan mimpiku sama seseorang yang ada di penjara, dan itu terjadi seperti daripada tafsirnya, namanya Yusuf. Sehingga tukang minum langsung mengatakan, wahai raja, tolong kirimkan aku kepada seseorang yang ada di penjara sekarang. Aku akan menafsirkan daripada mimpimu jika orang tersebut mau menafsirkannya. Maka langsung diutus sama raja, tukang minumnya tersebut langsung datang kepada Nabi Allah Yusuf. Ayyuhas Siddiq, mengatakan, wahai Yusuf, teman terbaikku. Kata tukang minumnya raja tadi, Ayyuhas Siddiq, aftina fisa, tolong berikan aku fatwa. Apa makna daripada mimpinya raja? Raja bermimpi ada 7 sapi gemuk dimakan sama 7 sapi yang kurus. Kemudian ada 7 gandum yang hijau, ya dirusak atau dimakan sama 7 gandum yang sudah kering. Nabi Allah Yusuf langsung menjawab tanpa marah dulu sama orang itu. Kenapa kau tidak ingat sama aku? Sudah 3 tahun, sudah 9 tahun baru datang ke sini. Tidak. Nabi Allah Yusuf kalau urusan ilmu ya tidak pakai menunda-nunda. Ditafsirkan sama Nabi Allah Yusuf tanpa meminta bahwasanya kalau kau mau tahu maknanya harus bebaskan aku dulu. Tidak juga, Nabi Allah Yusuf tidak mengatakan seperti itu. Dijawab sama Nabi Allah Yusuf. Apa? Nabi Allah Yusuf mengatakan bahwasanya akan datang masa setelah ini 7 tahun yang mudah sekali seseorang ini menanam daripada tanamannya, daripada tumbuhannya
ketika ditanam di 7 tahun pertama ini mudah sekali akan panen dan panennya akan melimpah, kata Nabi Allah Yusuf. Sehingga ditampakkan pertama raja ini di dalam mimpinya melihat ada 7 sapi gemuk. Artinya akan datang 7 tahun ini makmur, banyak sekali daripada hasil panennya, hasil buminya. Kemudian, tapi kata Nabi Allah Yusuf, jangan kau berpesta di tahun tersebut. Jangan kau berfoya-foya di tahun tersebut. Tapi makanlah secukupnya, selainnya simpan, kata Nabi Allah Yusuf. Simpan apa? Simpan gandum tersebut dengan kulitnya. Artinya jangan dibuka dulu sehingga bisa kuat tahan bisa lebih lama. Jangan kau buka daripada kulitnya. Kau panen, letakkan sesuai dengan seperti gandum kering biasa. Kau simpan, kata Nabi Allah Yusuf, setiap tahunnya sampai 7 tahun. Jangan kau makan kecuali secukupnya saja. Kenapa? Karena akan datang 7 tahun setelahnya, yang mana ketika kalian menanam sesuatu tidak ada manfaatnya. Tidak akan panen kecuali hanya sedikit, kata Nabi Allah Yusuf. Tidak akan panen kecuali hanya sedikit. Sehingga di 7 tahun terakhir tersebut, 7 tahun yang zaman paceklik tadi, kalian akan memakan sesuatu yang kalian simpan di 7 tahun pertama. Jadi kasih tahu sama Nabi Allah Yusuf maknanya. Kau harus tanam yang banyak, kau simpan, karena akan datang 7 tahun yang sempit. Kalian akan, kalau bisa kalian menyimpan di 7 tahun pertama, 7 tahun yang kedua ini kalian akan hidup dalam keadaan tercukupi makanannya. Dan setelah 7 tahun tersebut, setelah 14 tahun tersebut, kata Nabi Allah Yusuf, akan dibukakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk negeri ini kemakmuran yang tiada tara. Ini takwilnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian kembali tukang minumnya raja tersebut kembali kepada raja dan mengatakan tentang makna tersebut. Maka raja takjub dengan jawabannya, takwil daripada mimpi tersebut. Maka raja tersebut mengatakan kepada tukang minumnya, sudah kalau begitu keluarkan Yusuf dan biar Yusuf ini menghadap kepadaku. Senang ini tukang minumnya karena berkat dia Nabi Allah Yusuf ini bisa dibebaskan. Kembali lagi kepada Nabi Allah Yusuf ke penjara. Nabi Allah Yusuf ketika dipanggil sama raja, apa kata Nabi Allah Yusuf? Nabi Allah Yusuf tidak mau keluar penjara. Aku tidak mau keluar penjara sampai daripada raja benar-benar mengetahui tentang hakikat kasus kenapa kok aku di penjara ini. Agar mengetahui bahwasanya aku di penjara ini bukan karena kesalahanku. Tidak mungkin aku ini merayu wanita-wanita Mesir, apalagi aku merayu daripada istrinya seorang aziz, seorang perdana menterinya raja. Katakan, kata Nabi Allah Yusuf kepada temannya tadi, kembalilah kau kepada rajamu. Katakan kepada rajamu bahwasanya suruh bertanya kepada wanita-wanita Mesir yang memotong tangannya tentang hakikat keadaan yang terjadi. Maka kembali kepada raja, sehingga raja mengundang wanita-wanita Mesir, sekalian Zulaikha juga ikut di situ. Ya, Zulaikha yang merayu daripada Nabi Allah Yusuf tadi itu. Diadili sama raja. Tanya raja kepada wanita-wanita Mesir yang memotong tangannya tersebut, apakah benar Yusuf ini yang merayu Zulaikha? Apakah benar Yusuf ini yang mengajak Zulaikha untuk berbuat buruk, mengajak wanita-wanita untuk berbuat buruk? Kata wanita-wanita Mesir mengatakan, hasyalillah, mustahil. Mustahil Yusuf seperti itu. Ma'alimna alaihi min su'. Sungguh kita tidak mengenal Yusuf kecuali kebaikan. Kita tidak kenal keburukan sedikit pun keluar daripada Yusuf ini. Tidak pernah kita melihat Yusuf ini berbuat buruk. Semuanya baik. Ketika kesaksian daripada wanita-wanita Mesir mengatakan seperti itu, maka Zulaikha sudah tidak bisa berkata lagi. Zulaikha langsung mengatakan di hadapan raja, al-ana hashasal haq. Sudah, sekarang kebenaran akan terungkap semuanya. Mengatakan kebenaran akan terungkap. Ana rawatuhu an nafsi. Sesungguhnya yang mengajak keburukan adalah aku. Ya, jujur, ini siapa? Zulaikha di hadapan raja. Wa innahu laminas shadiqin. Justru Yusuf ini adalah orang yang benar. Yusuf ini adalah orang yang tidak bersalah. Dan aku mengaku ini, ya, ini perkataan setelahnya ini
ada yang mengatakan ucapannya Nabiullah Yusuf, ada yang mengatakan ucapannya Zulaikha. Ya, yang mengatakan ucapannya Nabiullah Yusuf mengatakan maknanya adalah ini semua aku berbuat seperti ini, kata Nabiullah Yusuf. Aku tidak mau keluar dulu sampai diadili daripada masalahku, agar menjelaskan bahwasanya aku tidak mengkhianati Perdana Menteri Raja Al-Aziz. Karena Al-Aziz ini orang yang merawatku dari kecil. Ketika aku dijadikan budak, aku dibeli oleh Al-Aziz, aku tinggal di rumahnya. Masa aku mau mengkhianatinya untuk berbuat buruk kepada istrinya? Ya, aku tidak mau dikatakan aku ini berkhianat. Sehingga aku harus membuktikan secara jelas bahwasanya aku tidak bersalah. Dan aku tidak menyalahkan diriku, kata Nabi Allah Yusuf. Wa ma ubari'un nafsi. Aku tidak menyalahkan diriku karena sungguh yang namanya nafsunya manusia ini pasti mengajak kepada keburukan. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan ini ucapannya Nabiullah Yusuf. Tapi ada yang mengatakan pendapat yang lain, tidak, ini ucapannya Zulaikha. Zulaikha mengatakan, ya, aku mengatakan seperti ini untuk menunjukkan bahwasanya aku ini tidak mengkhianati suamiku lagi. Artinya sudah apa? Bertobat. Aku tidak mengkhianati. Walaupun memang aku yang bersalah, tapi setelah Yusuf ini di penjara, aku tidak terus menutupi kesalahanku. Tapi aku menjelaskan bahwasanya aku sudah tidak mengajak keburukan tersebut, dan aku mengetahui bahwasanya yang mengajak tersebut adalah diriku dan nafsuku ini terus mengajak kepada keburukan. Nah, setelah jelas selesai daripada kasusnya Nabi Allah Yusuf diundang kemana? Ke istana. Apa kata raja? Raja mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, sesungguhnya kamu sekarang memiliki kedudukan yang tinggi di sisiku dan kamu termasuk orang yang sangat aku percaya. Kata raja. Ketika Nabi Allah Yusuf dikasih amanat seperti itu, Nabi Allah Yusuf langsung mengatakan, wahai raja, tolong tugaskan saya tentang urusan sandang pangan, urusan makanan daripada kerajaan ini, pasrahkan kepada saya. Karena akan terjadi 7 tahun kemakmuran, kemudian 7 tahun apa? Paceklik. Kalau tidak benar-benar ditertibkan, kata Nabi Allah Yusuf, maka 7 tahun yang ketika 7 tahun paceklik ini kita akan musnah. Kita akan kekurangan banyak daripada warga Mesir, banyak yang mati, kata Nabi Allah Yusuf. Ini lihat hatinya seorang nabi dikhianati oleh Perdana Menteri Raja. Bahkan Nabi Allah Yusuf ini juga dipenjara lebih daripada 10 tahun tanpa kejelasan kasusnya kesalahan Nabi Allah Yusuf. Tapi setelah keluar, yang dipikirkan sama Nabi Allah Yusuf adalah bagaimana warga atau orang-orang Mesir atau sekitar Mesir ini hidup dalam keadaan yang makmur, jauh daripada musibah. Ini hatinya seorang nabi. Tidak ada pikirannya, udah balas dendam, terserah bakal jadi paceklik, yang penting aku sudah mengetahui ini urusanmu, kerajaanmu bakal hancur, bakal ini. Tidak. Hatinya seorang nabi ini, seberapa banyak orang ini berbuat buruk kepada nabi tersebut, pasti akan membalasnya dengan apa? Dengan kebaikan. Maka raja langsung memberikan pangkat kepada Nabi Allah Yusuf sebagai menteri bagian makanan. Di dalam riwayat Nabi Allah Yusuf ini keluar ketika itu Al-Aziz sudah meninggal dunia. Jadi Perdana Menterinya raja yang namanya Kitmir, yang menemukan Nabi Allah Yusuf tadi itu, suaminya Zulaikha itu kan tangan kanannya raja bagian keuangan gitu. Di dalam riwayat itu sudah apa? Meninggal dunia, sehingga raja menempatkan Nabi Allah Yusuf di pangkatnya. Di dalam riwayat menempatkan Nabi Allah Yusuf di tempatnya dan menikahkan Nabi Allah Yusuf dengan siapa? Dengan istrinya. Jadi dikasih jawabannya, dikasih juga apa? Istrinya. Tapi uniknya, para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Allah Yusuf ini menikahi Zulaikha, Nabi Allah Yusuf ini mendapati Zulaikha dalam keadaan perawan. Kenapa? Kata para ulama tafsir mengatakan karena Al-Aziz ini tidak pernah mendatangi wanita sama sekali. Tidak pernah mendatangi wanita. Wallahu alam kenapa. Artinya Zulaikha ini selama menikah dengan Perdana Menteri ini tidak pernah
tidak pernah didatangi. Sehingga menikah dengan Nabi Allah Yusuf dalam keadaan apa? Dalam keadaan perawan ketika itu. Juga dapat pangkatnya Al-Aziz, tapi juga dinikahkan sama Al-Aziz. Ketika itu Nabi Allah Yusuf memerintah selama 14 tahun tadi itu, ditertibkan semua sama Nabi Allah Yusuf, sampai Nabi Allah Yusuf ini menjadi hakim tentang urusan agama dan tentang urusan dunia. Jadi urusan dunia, urusan agama itu tanyanya sama siapa? Nabi Allah Yusuf ketika itu berdakwah dengan kerajaannya Nabi Allah Yusuf. Lama kemudian setelah beliau ini memiliki pangkat yang tinggi di dalam kerajaan tersebut, karena terjadinya 77 tahun paceklik tadi, juga mengenai daripada daerah Kanaan, daerah tempatnya atau Palestina tersebut juga kena pacekliknya. Keluarganya Nabi Allah Yusuf, saudara-saudaranya ini juga kena apa? Kena paceklik. Sehingga harus keluar kota, datang ke negeri Mesir untuk minta makanan sama rajanya. Jadi ketika saudara-saudaranya tersebut berbondong-bondong mengetuk daripada pintu istana raja, bertemu dengan siapa? Nabi Allah Yusuf. Tapi saudaranya tidak kenal sama Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf ditinggal masih kecil. Sekarang sudah apa? Sudah dewasa, sudah jadi raja. Tapi Nabi Allah Yusuf ingat dengan siapa? Saudara-saudaranya. Ketika itu minta makanan. Apa yang dilakukan sama Nabi Allah Yusuf? Insyaallah kita akan lanjutkan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia.